Dan tulisannya singkat. Anas Urbaningrum, tunggu beta balik. Anas Urbaningrum bebas, akankah SBY balik arah terus naik gunung sambil prihatin? Ditulis oleh Widodo SP dari seaworld.com. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting. Juga Mas Ibas. Menjelang bebasnya Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat sebelum rezim SBY, berbagai kemungkinan mulai muncul yang mungkin saja akan terjadi setelah mantan narapidana kasus korupsi mega proyek Hambalang itu benar-benar sudah bebas nantinya. Pemanasan opini publik pun sudah bermunculan setelah pemberitaan adanya baliho berukuran cukup besar dengan gambar Anas Urbaningrum segede gaban. Ditambah pesan tunggu beta balik yang dipasang tak jauh dari kediaman SBY. Merespon bebasnya Anas Urbaningrum sepertinya muncul dua pendapat besar yang saling berseberangan. Pendapat pertama meragukan bahwa Anas akan benar-benar membuat perhitungan dengan SBY, klan Cikeas dan Partai Demokrat, khususnya mereka yang menjadi loyalis SBY. Apa yang dialami Antasari Azhar menjadi dasar opini mereka bahwa Anas Urbaningrum sepertinya tidak akan berani terlalu frontal menyerang SBY, klan Cikeas dan Partai Demokrat, apalagi dalam waktu dekat. Sementara kelompok kedua meyakini bahwa Anas Urbaningrum masih menyimpan dendam akibat merasa dikorbankan dalam korupsi mega proyek yang seharusnya bisa menyeret lebih banyak orang, termasuk salah satu anak SBY. Apalagi getah yang harus ditelan Anas Urbaningrum sama sekali tidak mengenakkan. Dengan mendekam di balik jeruji besi sejak 2014 silam dan kabarnya akan bebas per 10 April 2023 nanti. Selain munculnya dua pendapat dari kubu yang berseberangan itu, mungkin pula akan muncul kondisi lain di mana Anas bisa jadi akan berhenti sejenak dari aktivitas dunia politik. Paling tidak sampai pemilu 2024 selesai, sambil menyusun strategi mengenai apa yang bisa dilakukan pada 5 tahun berikutnya. Langkah ini mungkin saja termasuk apakah nantinya akan menggembosi Partai Demokrat dengan bantuan para loyalisnya, yang kabarnya minggu depan siap untuk menyambut bebasnya Anas Urbaningrum sejak hari pertama. Siap-siap saja, karena sekalipun tipis tetap ada kemungkinan ke arah sana juga. Sekali lagi, Partai Demokrat kabarnya menyatakan tidak khawatir atau tidak takut dengan bebasnya Anas Urbaningrum. Meskipun terus terang saya meragukan klaim sepihak itu, minimal mereka deg-degan dan pasti khawatirlah, terutama klan Cikeas. Dugaan saya malah bisa jadi SBY yang beberapa waktu lalu sempat mengatakan turun gunung untuk membantu putra mahkota klan Cikeas bertarung menghadapi kerasnya kancah perpolitikan nasional. Bisa jadi Pepo SBY mungkin justru balik arah dan kembali naik gunung lagi, entah untuk bertapa, melukis, atau mengarang lagu sambil prihatin melihat nasib partainya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ya tapi apapun itu, orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi Hambalang dan korupsi Wisma Atlet di Palembang, ini kan semuanya sudah dipenjara gitu, termasuk yang memberikan instruksi. Nah yang belum, itu pangeran. Pangeran Ibas belum gitu. Itu jawabannya. Dan ingat, saya tidak akan pernah diam. Akan saya lawan, akan saya hadapi siapapun. Ingat kalian komisaris-komisaris. Akan saya lawan, akan saya hadapi Angkasa Pura II atau siapapun. Si rambut jagung Bahar ngamuk, kadrun dipecat, ketahuan mau lari dari tanggung jawab. Ditulis oleh Ferry Padri dari seaworld.com. Orang yang mendapat atau mengemban gelar ulama seharusnya adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Adab dan akhlak mereka juga harus bagus karena mereka adalah panutan umat. Sama seperti ketika orang mendapat gelar Habib atau Kiai, dan ini bukan gelar sembarangan. Ini beban yang sangat besar karena pertanggungjawabannya juga sangat besar.
Pakaian boleh mirip ustadz, tapi hati siapa yang tahu? Bisa jadi mirip iblis. Hal itulah yang menggambarkan seorang Bahar bin Smith. Bagaimana tidak, orang ini sering ceramah hingga para kadrun menjulukinya sebagai ulama. Termasuk Fadlizon juga mengatakannya ulama. Tapi bagaimana rekam jejaknya? Mengerikan. Ferguson lebih sadis dari preman pasar. Tidak tanggung-tanggung. Di usianya yang ke-37 tahun, sudah 5 kasus pidana yang dilakukan oleh Bahar. Mulai dari menganiaya anak-anak yang mengakibatkan luka berat, melakukan ujaran kebencian yang mengandung sara, menganiaya sopir taksi online hingga babak belur, melanggar PSBB, hingga menganiaya Rian Jombang di penjara Gunung Sindur yang mengakibatkan terpidana mati kasus penghabisan itu tidak bisa melihat dan pipi kanannya robek. Akibatnya Bahar pun keluar masuk penjara. Terakhir, ia keluar dari penjara pada 1 September 2022 silam. Mirisnya, orang yang cacat moral seperti ini masih ada juga yang mengagung-agungkannya kayak orang benar aja. Seperti yang terlihat dalam video viral beberapa hari ini, ia dijemput dan dikawal secara khusus oleh 3 petugas bandara. Bahkan karena begitu mendewakan Bahar, mereka ada yang sampai mencium tangan si rambut jagung itu. Istimewanya lagi, ketiga orang tersebut sampai meninggalkan area kerja dan melanggar SOP tempat mereka bekerja demi memberikan perlakuan spesial kepada Bahar. Tidak pelak, pihak Bandara Soekarno-Hatta pun langsung bereaksi keras mengetahui ada stafnya yang melanggar aturan. Hingga ketiganya langsung dipecat sebelum lebaran. Ketiga absek melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari absek, ujar SM of Bridge Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta. M. Holik Muardi memberi penjelasan ke publik kenapa ketiga orang tersebut diberhentikan. Bisa jadi ketiga orang itu awalnya ingin dapat barokah dengan menjemput Bahar karena dia bergelar Habib. Tapi ternyata Das Sein dan Das Solen alias yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana mau dapat barokah kalau yang diperlakukan istimewa adalah tukang gebuk anak-anak? Seharusnya yang dilakukan adalah menyantuni anak yatim dan berbakti kepada kedua orang tua kalau mau dapat barokah, bukan berperilaku tidak adil terhadap penumpang pesawat. Penumpang pesawat lain dicuekin, sementara si rambut pirang jagung bakar yang suka ngomong jorok di nomor satukan. Kan gak ada akhlak itu namanya. Terakhir, yang susah ya diri sendiri dan keluarga, karena pemasukan tidak ada lagi. Sedangkan cari kerja zaman sekarang susahnya minta ampun. Apalagi orang sudah tahu kalau pelamar kerja itu adalah kadrun. Belum juga berkas lamaran kerjanya dibaca, sudah dicampakkan duluan ke kotak sampah. Nah, lucunya pasca pengawalnya tersebut dipecat, Bahar ngamuk di depan kamera. Adapun pesan yang dia sampaikan sambil marah-marah tersebut adalah pemecatan terhadap ketiga orang kadrun itu adalah perbuatan zalim dan semena-mena, serta pihak Bandara Soekarno-Hatta telah menyalahgunakan kekuasaan. Tidak berhenti sampai di situ, Bahar juga memberikan ancaman kepada pihak Angkasa Pura II dengan mengatakan, "Saya akan lawan kalian, saya akan hadapi kalian, saya akan membela hak 3 absek tersebut." Asik. Kayak bener aja sih pirang bangun kesiangan. Sok-sokan ngancem negara. Antar masuk penjara lagi baru tahu rasa. Dan itu juga yang menunjukkan kalau Bahar tidak mau bertanggung jawab. Jelas-jelas ketiga petugas bandara tersebut melakukan pelanggaran berat. Jadi wajar dong dipecat, karena kerja di bandara itu tidak boleh sembarangan bro. Harus benar-benar disiplin. Taruhannya adalah ratusan nyawa penumpang. Seharusnya kalau Bahar memang peduli dengan nasib ketiga petugas bandara yang sudah dirumahkan tersebut, beri mereka pekerjaan. Bukan malah menyalahkan pihak Angkasa Pura II. Karena mereka bertiga pernah jadi pengawalnya di bandara, jadikan pengawal atau bodyguard beneran. Kemudian kalau pengawal 2 saja dirasa sudah cukup, jadikan seorang lagi satpam untuk berjaga di rumah Bahar. Pasti mereka mau. Bahkan digaji di bawah UMR mereka akan tetap mau. Karena ngefans atau mengidolakan Bahar. Hasilnya win-win solution. Mereka bahagia karena dapat pekerjaan baru dan bisa bertemu idola setiap hari. Sedangkan Bahar dapat pengawalan dari orang yang benar-benar kagum terhadap dirinya. Keistimewaan punya pengawal dari kalangan fans adalah mereka mau disuruh apapun, termasuk disuruh nyeboin Bahar pasca BAB. Sepertinya mereka juga mau.
Tapi sayang, Bahar enggan merekrut ketiga orang yang kini gabut alias gak ada kerjaan itu sebagai karyawan. Karena takut duitnya habis kali ya. Lalu supaya terlihat peduli, ia pura-pura ngancem pihak Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana kalau menurut Anda?